dhalin. Yang kami muliakan dan kami hormati Habib Bagir bin Syekh Abu Bakar, Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf beserta rombongan, hadirin sekalian undangan yang kami tidak dapat menyebutkan nama satu persatu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya, terutama karunia Islam dan iman, karunia sehat afiat, sehingga kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di tempat yang mubarakah, di rumah Bapak Haji Burhan bin Arsyad Hanafi dan Ibu Haji Rosdiana Latwale untuk memperingati hari kelahiran manusia teragung, manusia termulia, Sayyidil Wujud, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat beruntai salam marilah senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita, Nabi teragung dan termulia, yang diagungkan oleh yang maha agung, yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Ibu-ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan kami menyampaikan rasa terima kasih kepada sahibul bait, ibunda tercinta beserta keluarga yang telah menyediakan tempat serta segala fasilitas yang dibutuhkan sehingga acara ini dapat terlaksana dengan baik, lancar dan sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kafi al-Ghani al-Wahid al-Majid al-Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وبحق آله. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أهل الحل والعقد. المكرم والمحترم الحبيب عبد الرحمن بن كامل السقاف, para habaib, para hadirin hadirat rahimakumullah, wabil khusus sahibul bait Bapak Burhan Hanafi dan Ibu Ros, ya, Ibu Ros apa itu? Rosdiana, ya, Latwale, yang berbahagia, yang semoga dirahmati Allah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita kumpul bersama-sama untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal Ma'mur. Di mana-mana tempat diadakan Maulid Nabi, tidak terbatas di majlis-majlis ta'lim, bahkan di rumah-rumah. Ya, ini ada satu perkataan Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang maknanya, yang satu rumah dibuat Maulid Nabi Muhammad SAW, maka sepanjang tahun akan lancar urusannya. Nah, ini alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW beliau berpuasa di hari Senin. Ditanya oleh sahabat-sahabat, "Lima tasumu yaumul Isnin ya Rasulullah?" Kenapa baginda berpuasa di hari Senin ini? Maka dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, "Fihi wulidtu wa fihi unzil alayya." Di hari Senin aku berpuasa karena hari itu aku dilahirkan. Dan di hari itu pula aku mendapatkan wahyu pertama dari Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Jadi Nabi kita Muhammad bikin perayaan Maulid seminggu sekali. Ya. Ya kita minimal setahun sekali lah. Ya. Setahun sekali udah alhamdulillah luar biasa. Jangan sampai kurang dari 1 tahun. Bulanan, mingguan. Syekh Rahman Adibai tadi itu lebih dahsyat lagi, dia bilang, "Walau amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan, qad kana wajib." Jika kita buat maulid setiap hari bisa jadi hukumnya wajib. Ya. Saking jasanya Rasulullah terlalu besar, magamnya Rasulullah terlalu tinggi. Ya. Semua nabi, semua rasul ya berharap ya ingin mendapatkan dari menjadikan umatnya, jadikan umatnya Rasulullah SAW. Yaltamisun, mengambil segayung dari lautannya Rasulullah. Itu para nabi, para rasul. Bagaimana kita sebagai umatnya? Alhamdulillah kita tanpa memohon, meminta kepada Allah ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ini sebuah kenikmatan yang tidak ada taranya. Ya, tinggal kita mensyukuri, mempertahankan sampai akhir umur kita. Bagaimana kita dalam keadaan Islam, iman yang terbaik. Ini terus iman Islam ini harus dipupuk. Sehingga kalau kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah yang terbaik. Ya, ilmunya yang paling banyak. Usaha Anda mendapatkan ilmu yang terbanyak bagaimana caranya? Ya, hadiri majelis ta'lim. Ya, ulang-ulangi pelajaran. Yang bisa hafal, ngafal. Juz amma udah hafal belum? Jangan-jangan belum bisa baca Quran ini. Na'udzubillah min. Minimal ini baca maulid harus lancar. Orang bisa baca maulid otomatis bisa baca Al-Quran. Ya, udah bisa baca Al-Quran otomatis bisa baca maulid. Nah, jadi kalau disodorkan satu pasal, kita bisa lanjutkan. Itu minimal kita harus seperti itu. Ya, baca Quran harus lancar. Apalagi anak-anak kita, generasi anak kita ini sekarang udah enak, zaman enak ya. Harus lebih dari kita. Rasulullah SAW bersabda, al-ummah madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Itu anak jadi kuat mentalnya, jadi bagus akhlaknya, ilmunya bagus. Tergantung orang tuanya. Ya, guru pertama yang adalah orang tua. Dia lihat tuh gerakan bangun tidurnya ibu. Bangun tidur, ibu ini nyuruh sholat aja, sholat nggak ibunya? Ibu suruh anak ngaji nggak ibunya? Padahal anak-anak itu lebih banyak melihat, mencontoh dengan melihat daripada mendengar, daripada nasihat-nasihat. Kita nggak usah ngomong banyak-banyak. Sholat, puasa, zakat. Niat itu anak merekam, melihat apa yang kita lakukan. Apalagi dengan dia disekolahkan di tempat yang bagus. Alhamdulillah di Ternate ada sekarang pesantren. Ya, ini kebanggaan. Ini kadang sebagian orang tua dia bilang kalau anaknya belum sukses, belum kaya, belum sukses. Padahal kesuksesan bukan dinilai dari harta. Kesuksesan anak itu kalau dia sudah bisa amanah, sudah bisa sholat yang benar, ngaji yang benar. Ketika nanti detik-detik terakhir kita meninggal, bisa dia menyolatkan, bisa mengajikan. Nah ini. Kalau orang cuma kaya doang, ya hartanya tapi nggak bisa nyolatkan jenazah, nggak bisa doakan, masa mau ngaji, mau ziarah sama orang tua direkam, Yasinnya direkam. Nah ini bagaimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah kita harapkan ya dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW tidak lain tidak bukan kita ingin meneladani Rasulullah SAW. Inna fi Rasulillah SAW uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW ada teladan yang baik, contoh yang bagus. Ya, Rasulullah SAW dipelajari oleh ibu-ibu, dipelajari oleh bapak-bapak, sahabi, sahabiyah, sahabat Nabi, sahabat perempuan, belajar sama Rasulullah SAW. Ya,
Dalam sebuah hadis Rasul nyatakan, rahimallah imra'atan ansar kana al-haya la yamna min as-su'al atau kama qala Rasulullah. Rasul nyatakan, semoga Allah memberi rahmat kepada perempuan-perempuan Ansar. Kenapa Rasulullah mendoakan mereka seperti itu? Karena rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya. Jadi la haya fid din, tidak perlu malu dalam urusan agama. Kita tanya urusan haid, urusan menstruasi, urusan istihadah, urusan nifas, harus ditanya, harus dibahas. Nah, kita punya majlis-majlis salim banyak, alhamdulillah, ya, bisa menyelesaikan itu. Ya, kalau nggak ada, tanya yang lebih tinggi, jangan malu, jangan ngarang lagi. Harus ilmu yang ada sanadnya. Ini bahaya sekarang, ilmu sekarang banyak di Google, banyak di YouTube, banyak di mana-mana. Ya, cuman kita harus pandai-pandai menyaring, ya, disensor mana ilmu yang benar, dari sanad yang benar, dari jalur yang benar, kita ambil. Tapi kalau ilmu yang asal salah, ya jangan dulu. Tanya dulu kalau masih ragu-ragu. Ya. Dan tujuan daripada maulid Nabi Muhammad SAW, selain kita mengharapkan keberkahannya, kita mengharapkan syafaatnya, bagaimana kita kualitas hidup kita semakin bagus, ya, dalam berilmu, dalam berakhlak, ya. Ini akhlak bu, paling mahal nih, ya. Akhlaknya Nabi kita nggak akan mampu. Nabi itu punya akhlak apa? Khuluqun azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu nggak bisa. Nabi yang lain pun nggak bisa meniru akhlaknya Rasulullah. Dari sisi akhlak yang agung. Tapi kalau akhlak yang baik, nah bisa kita mulai. Ya. Ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja, kapan saja engkau berada. Lalu iringilah keburukan dengan kebaikan. Niscaya keburukan itu terhapus. Kita punya kesalahan, semua kita ada kekurangan, ya, punya salah. Kita tutup dengan apa? Kita berbuat baik. Banyak-banyak baca istighfar, banyak-banyak baca sedekah, kafarah dzunub. Setiap sedekah saya menjadikan ini sebagai kafarah, tebusan dulu masa-masa lalu saya. Ini saya akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah kepada manusia. Tidak harus muslim, tidak harus non muslim. Dengan akhlak yang bagus. Apa itu akhlak yang bagus? Ya, Nabi nyatakan antuhsin ala man as'at wa anta'fu ala man zalamak. Engkau berbuat baik kepada orang yang jahat kepadamu dan engkau memaafkan orang yang zalim kepada dirimu. Ada akhlak yang bagus. Ya, kalau kita berbuat baik sama orang yang baik itu wajar. Namanya balas budi. Ya enggak? Orang berkunjung kita balas dengan kunjungan. Laisal wasil bil mukafi innamal wasil man wasala idza qata'ah, ada makalah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah menyambung tali silaturahmi, mengunjungi orang yang mengunjungimu, tetapi orang bersilaturahmi adalah menyambung orang yang memutuskan tali silaturahmi. Yang nggak pernah datang sama kita, yang nggak menegur sama kita, ya. Ada lebaran aja pura-pura nggak lihat. Nauzubillahimin. 3 hari kita tidak menyapa orang yang bertemu sama kita. La yahillu li muslimin ayyahjur akhahu fawqa thalath. Tidak halal seseorang memboikot saudaranya di atas 3 hari. Jadi kalau ibu-ibu mau marah, marahnya jangan lebih dari 3. Hari keempat, assalamualaikum, selesai udah. Ya, kalau saya ini kayak model-model ibu saya kan Al-Habsyi. Al-Habsyi itu orangnya nggak pernah nyimpen, keluarin apa yang ada. Mau marah-marah, terserah. Tapi selesai, nggak ada dendam, nggak ada. Nah itu. Bagusan seperti itu daripada diam disimpan tuh penyakit. Nauzubillahi min dzalik. Kita keluarin ya. Tapi selesai damai. Tapi kalau lebih bagus lagi dengan bisa bahasa yang bagus, ya,
Dulu ada satu cerita Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertuanya Habib Umar bin Hafidh. Di masjid dia dicaci maki. Ente begini. Ya. Dia masih merasa kayak marah begitu. Sampai rumahnya baru dia memaafkan. Dia bilang, saya menyesal. Kenapa saya maafkan sudah sampai rumah baru saya maafkan? Kenapa tidak seperti saya punya datu Imam Ali Zainal Abidin? Dia dicaci maki, dihina, dituduh sebagai pencuri begini. Dimaafkan bahkan ngasih duit. Allah, ini akhlak. Perlu kita belajar dari akhlaknya Rasulullah, dari ahli baitnya Rasulullah. Ya, semoga ibu-ibu, terutama saya pribadi, jadikan orang yang berakhlaknya baik. Ya, ustadz-ustadznya yang diberikan kesehatan, panjang umur. Habib Abdurrahman tambah sukses, berikan panjang umur, sehat afiat. Dan Ibu Ros sekeluarga, kabul hajatnya. Semua ibu-ibu yang hadir kabul hajatnya. Saya ini hanya bisa menyampaikan sekian saja. Kurang lebih minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiqul mu'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.